Di rapat di Sragen dengan rencana 3 SGS Solo Raya ini seperti apa, dan mungkin Sragen sendiri akan apa? Ya. Terima kasih teman-teman. Kami dari Panitia Besar Solo Raya Gritsil hadir ke Sragen atas undangan Pak Sekda dalam rangka sosialisasi dan koordinasi teknis terkait bagaimana Solo Raya Gritsil ini bisa diaktifasi semua kabupaten kota Solo Raya. Seperti diketahui bahwa program ini sudah memang menjadi program salah satu Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Lutfi, dan Kadin Jawa Tengah. Kita implementasikan di Solo Raya ini oleh seluruh kepala daerah wilayah se-Solo Raya dan Kadin Solo Raya. Jadi kita bersama-sama. Tujuannya apa adalah bagaimana membangun sinergitas tata kelola secara ekonomi ya, untuk bagaimana Solo Raya ini menjadi ada daya ungkit, ada peluang-peluang menggairahkan potensi yang baru ya, ekonomi yang memang belum baik-baik saja. Bagaimana dengan kebersamaan ini akan memunculkan harapan optimisme bagi teman-teman. Tujuan kita adalah bagaimana masyarakat semua potensi Solo Raya di semua sektor, sehingga pada bulan Juli nanti akan banyak orang yang hadir ke Solo untuk pesta belanja murah se-Solo Raya, ya Solo, kabupaten yang lainnya akan juga liburan, karena pas liburan ya buat beli paket murahnya, bundling paketnya kita ada 2 hari 1 malam, 3 hari 2 malam, ada juga open trip yang murah-murah, 1.000 misalnya bisa wisata beberapa destinasi di Solo Raya, termasuk juga investasi, karena Solo Raya Gritsil hari tahun ini kita mengambil 3 sektor unggulan yang untuk mengungkit daya ungkit teman-teman kabupaten kota Pemda yang lain. Di tengah mereka pemotongan efisiensi anggaran. Nah, jadi bagaimana mengangkat potensi budaya, potensi belanja, menggerakkan ekonomi kan, UMKM juga kita ajak. Bagaimana tentang potensi wisata dan investasi. Apa investasi? Ya bagaimana teman-teman bupati Solo Raya dan Dinas ini menjual wilayahnya, daerahnya. Bagaimana mendatangkan, menghadirkan investor dari luar. Teman-teman kami di Kadin Pusat, teman-teman di atas pemerintahan asing ya, kita undang nanti di satu forum namanya Solo Raya Trade Tourism Investment Expo. Di situ ada pamerannya, ada expo-nya, ada juga forum investasinya, ada business matching-nya. Biar ada seller dan buyer. Teman-teman bupati sebagai seller ya, kita datangkan buyernya. Pak, kalau SGS Solo Gritsil kan biasa di Solo, dan ini yang pertama di Solo ya. Solo. Ya betul. Nah, ini kesiapan daerah dan kesiapan pelaku usaha sendiri menyambut seperti apa? Luar biasa saya kira yang terjadi hari ini kan kita sudah sampai Sragen nih. Nah, artinya teman-teman Sragen secara pemerintahannya open, teman-teman Mas Mualim dari mana juga open ya, bekerja sama dengan kita sama-sama. Tentu tidak bisa disamakan. Kalau Solo kita sudah 10 kali ya. Artinya memang kita tinggal duplikasi skala yang lebih besar. Tapi teman-teman Sragen saya kira bisa kok. Makanya mereka bagaimana mengimplementasikan tadi kayak Pak Sek secara teknis dan sebagainya, kita hadir. Tidak bisa kita samakan, tapi kita mencapai satu titik kesepahaman. Ibarat kita lari mulai startnya dari titik nol bareng-bareng. Kalau di POM kita mulai dari nol ya Pak, ya gitu. Ini yang penting adalah mencapai kesepahaman bagaimana aglomerasi itu bisa diterapkan di wilayahnya masing-masing. Sebenarnya aglomerasi, ide gagasannya dari awal aglomerasi, tapi kan tidak dibentuk, tidak di-create, sehingga efek dominonya kepada impactnya kepada ekonomi kurang. Nah, kita buat kebijakan yang bareng, tutulan bareng, impactnya dirasakan benar oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. Kalau 10 tahun Solo berjalan kan udah biasa perhotelan, bisnis retail dan sebagainya, sudah sangat siap dengan itu. Nah, kalau Sragen sendiri yang notabene kabupaten kecil yang sektor usaha semacam itu juga nggak banyak. Betul. Kalau bicara hotel mestinya orang Sragen ketinggalan. Kita di Solo.
Tapi bicara pertanian, bicara beras, bicara destinasi ya nggak kalah. Kan banyak tadi Pak Sek bilang bahwa Sangiran itu hanya satu-satunya di dunia kan. Ini sebenarnya kita angkat lagi. Yang lebih menarik sebetulnya bicara Sragen terkait potensi investasinya. Saya kira sini masih banyak, masih luas ya. Ada tol gitu ya, yang tidak dimiliki oleh Wonogiri misalnya, nggak ada tolnya ya. Nah, teman-teman kalau sudah di-create ini, Sragen harus punya bintang 4 dong. Ya, kan? Nah, tinggal bagaimana APBD nggak ada ya kita tawarkan teman-teman pengusaha kita di level Jawa Tengah, level nasional, buka pabrik gitu juga banyak bisa masih ya. Nah, potensi-potensi itu saya kira bisa. Ya tadi kita tidak bisa menyamaratakan kapasitasnya, Mas, sehingga menyesuaikan. Jadi kami dari Kadin Solo, saya sebagai sekretaris Saudara Kicil, minimal membangun kesepahaman, membangun persepsi yang sama untuk maju bareng-bareng. Sehingga memandang Solo, memandang Sragen, Karanganyar sebagai bukan parsial, tapi sebagai satu kawasan Solo Raya. Satu kawasan berjuta kesempatan. Gitu, Bos. Siap. Thank you. Kalau UMKM-nya ditargetkan banyak Pak ya? Oh, UMKM kan sendi utama kita. 90% lah Kadin itu UMKM. Jadi saya sudah bergerak dengan Pak Joko Sutrisno, dengan Mbak Maliana, ngumpul ke UMKM seluruh raya. Ada komunitasnya 100 lebih Mas. Itu baru komunitasnya, ketua-ketuanya. Nah itu kita aktifasi di mana semua aktivasi event yang ada. Kurang lebih ada 150 event ini. Bisa kita gamblokkan ke event-event itu. Bahkan tadi kita rapat untuk pembukaan bagaimana semua potensi kabupaten kota itu ada terlukiskan, terwujud di karnaval, parade. Ada juga kita sediakan booth untuk bagaimana memamerkan masing-masing. Di penutupan di SCTA tadi, Surabaya Great Expo tadi juga kita tampilkan pavilion kabupaten kota masing-masing dengan budayanya. Ada nanti 7 hari 7 malam, kita 8 hari. Ada yang hari pertama mungkin bisa Sragen Day, menampilkan semua produk, semua kesenian, budaya. Dan kita kupas seluruh teman-teman media ini bagaimana Sragen. Di hari pertama, hari Senin misalnya, kita bicara all about Sragen. Kita hadirkan teman-teman dari Pak Nindya Bakri, dari tim media ya, elektronik untuk juga ngesut Sragen. Hari berikutnya Karanganyar, hari berikutnya itu. Bergantian. Mulai kapan sih Pak? Kita pembukaan di tanggal 29 Juni. 29 Juni, tapi untuk Grijilnya 1 Juli sampai 31 Juli. Dan kita awareness dulu dong, ya. Berhadiah mobil kan? Berhadiah mobil. Belanja apa saja masuk sistem kita, aplikasi kita, ada barcode-nya, dapat hadiahnya mobil, bisa sepeda motor, bisa. Dan berlaku kelipatan 50 ya. Artinya kalau nanti aktivasi sampai pasar tradisional, itu ada pedagangnya sudah masuk aplikasi kita, ikut barcode. Bisa. Tuku Brambang misalnya 1.000 dan 2 poin dilalah musik itu. Ya. Dan yang lebih KAI juga mendukung luar biasa. Jadi selama Juli dari tiket dari dan ke Solo potongan 10%. 10%. Ini kita bergerak bersama pemerintah pusat, BUMN, provinsi, dan Pak Lutfi bilang kalau ini berhasil kita aplikasikan di daerah lain. Pembukaannya nanti dihadiri Pak Lutfi juga. Oh pasti. Ya. Dari pusat ada Pak nanti. Pak Nindya Bakri dan sudah konfirmasi kementerian ada 4 kementerian yang kita titipkan Pak Anin, dan kita biasanya di sektor pariwisata, Ekrab, ya, BUMN, terus banyak lah. Biasanya ada 5-6 menteri yang hadir. Dari kementerian itu ada biasanya kita undang 20-an kementerian yang hadir, ya deputi sampai direktur hadir semua. Ya, kalau selain Sragen yang sudah mendengar rapat persiapan Karanganyar sudah. Karanganyar, dan ini hari Wonogiri juga seperti ini. Jadi hampir bergerak semua. Boyolali juga running, hampir semua jalan. Jalan ya. Pak, mohon maaf nama lengkapnya. Mustafa Safawi, saya sekretaris Soraya Gritsil. Saya mewakili Mas Ferry serta Indrianto sebagai ketua Soraya Gritsil. Oke, atur nuhun ya.
Saya langsung nggih. Duduk.